Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Hanli berjemur dalam kegembiraan, dia menjadi agak penasaran. Jika dia terus mematangkan bambu petir emas, transformasi apa yang akan terjadi? Hanli akan terus memberi cairan hijau ke bambu selama beberapa bulan lagi, tetapi kekuatan maupun penampilannya tidak berubah. Bahkan tingginya tetap sama tanpa tumbuh sedikit pun. Namun, tunas bambu muda mulai tumbuh di sisinya. Segera setelah meneteskan lebih banyak cairan hijau di atasnya, tunas muda tumbuh semakin banyak. Setelah beberapa bulan, tangkai lengkap baru dari Heaven Lightning bambu telah tumbuh, tampak persis sama dengan aslinya. Hanli sangat gembira dengan perkembangan itu. Sejujurnya, tangkai asli dari bambu petir surga tidak cukup untuk memperbaiki satu set 12 pedang awan bambu. Tapi sekarang dia tahu bahwa cairan hijau itu bisa menghasilkan rebung muda, kekurangan bahan bakunya, sekarang benar-benar teratasi. Namun, ini hanya menyebabkan ambisi Hanli tumbuh lebih besar. Tanpa harus khawatir lagi tentang kurangnya bahan inti, Hanli tidak lagi terbatas pada satu set 12 pedang terbang. Dia sekarang terinspirasi untuk menyempurnakan jumlah terbesar pedang penghangat awan bambu, satu set lengkap 72. Meskipun pembudidaya formasi inti awal tidak memiliki kekuatan sihir yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan mengendalikan sejumlah besar pedang terbang sekaligus, dia hanya bisa perlahan memperbaikinya satu persatu sesuai dengan kultivasinya. Bagaimanapun, selama pedang terbang milik set yang sama, dia bisa menyimpannya ke dalam tubuhnya sebagai harta sihir tunggal. Dia juga tidak akan kesulitan menggunakan masing-masing pedang secara terpisah. Dengan itu, Hanli punya keinginan yang kuat dan dia mulai mempertimbangkan apakah dia mampu atau tidak. Masalah terbesar saat menyempurnakan satu set harta sihir adalah perbedaan dalam bahan inti setiap harta dan kesulitan keberhasilan selama penyempurnaan. Tetapi dengan jumlah bambu petir surga yang tidak terbatas, tidak menjadi masalah. Apa yang terjadi selanjutnya sehubungan dengan penyempurnaannya adalah persiapan bahan tambahan. Dia sudah lama menyiapkan bahan tambahan. Untungnya, memperbaiki satu set 72 pedang akan mengkonsumsi jumlah bahan tambahan yang sama dengan memperbaiki satu set 12, jadi dia tidak perlu mencari lebih banyak. Sekarang dia hanya perlu khawatir tentang kurangnya kemampuan untuk memperbaiki harta sihir. Dia bahkan tidak memiliki pengalaman di bidang penyempurnaan alat. Ini tidak akan menimbulkan masalah jika dia memperbaiki harta sihir biasa, dia masih bisa dengan mudah. Namun, proses pemurnian dari pedang penghangat awan bambu jauh lebih susah daripada memperbaiki harta sihir biasa. Selain itu, setiap pedang terbang individu adalah produk yang tidak lengkap yang harus menjalani perawatan dengan formasi mantra tertentu karena mereka membentuk satu set. Karena itu, keakraban dengan formasi mantra juga diperlukan, atau tidak mungkin untuk menyempurnakan harta sihir ini sampai selesai. Karena Hanli adalah orang yang sangat tegas, bahkan ketika menghadapi keputusan yang sulit, dia hanya akan menerima resikonya. Ini juga ditunjukkan oleh tekad kuat Hanli dengan memperoleh bambu petir surga. Sepanjang hari berikutnya, Hanli menghabiskan waktunya merenungkan rencana kultivasinya selama 20 tahun ke depan. Beberapa hari kemudian di pasar kota bintang surgawi, sebuah toko kecil yang biasa-biasa saja tiba-tiba memiliki pemilik baru. Dia tampak seperti pemuda biasa berusia sekitar 30 tahun dan seorang pria berwajah lebar bersamanya. Pemuda ini mengubah nama toko dari barang aneka Li menjadi paviliun bambu hijau kecil. Toko itu awalnya hanya menjual jimat dan bahan obat, tetapi setengah bulan kemudian toko itu mulai menjual alat sihir kelas rendah. Tapi apa yang membuat pemilik toko terdekat heran adalah bahwa pemuda itu jarang keluar dari tokonya. Dia menghabiskan sepanjang hari melihat-lihat buku kuno tipis tanpa sampul sambil sesekali menari dengan gembira seolah-olah dia benar-benar menikmatinya.
Namun, dia terkadang memasuki kediaman belakang toko dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Adapun pelanggan dan menjalankan bisnis, mereka semua ditangani oleh pria besar dan lugas. Pemilik toko terdekat semuanya adalah penduduk asli kota bintang surgawi dan merasa sulit untuk mencari nafkah di sana. Ada satu pemilik toko, seorang lelaki tua beruban bermarga He, yang lahir dengan akar spiritual rendah dan telah mencapai lapisan keempat Ki kondensasi. Tetapi bahkan dengan kultivasi yang rendah seperti itu, orang tua dia telah menerima banyak rasa hormat dari manusia dan selalu dipanggil sebagai Tuan Abadi. Mereka tahu bahwa pemuda ini adalah manusia fana karena kurangnya kekuatan sihir, karena beberapa orang telah bertanya kepada guru He sebelumnya. Mereka mendapatkan keberanian dari berita ini dan akan mampir ke toko, mengobrol dengan pemuda bermarga Han tentang berbagai hal. Lagi pula, lokasi ini agak sepi, dan bisnis berjalan lambat. Mereka hanya bisa mampir ke toko masing-masing dan mengobrol untuk mengusir kebosanan. Dengan kedatangan wajah yang tidak dikenal ini, tentu saja ada lebih banyak hal untuk dibicarakan semua orang. Namun, sebagian besar pemuda mendengarkan dan tampaknya agak lambat berbicara dan tidak terampil mengobrol dengan orang lain. Selanjutnya, pemuda itu tidak pernah mengungkapkan asal-usulnya. Setiap kali dia ditanya ini, dia hanya akan menjawab dengan senyum diam, menyebabkan orang lain jadi heran. Setelah beberapa kali seperti itu, secara bertahap mereka tidak lagi mengunjungi paviliun bambu hijau kecil. Ini membuat pemuda itu menghela nafas lega. Tentu saja, pemuda dan pria besar itu adalah Han Li dan jiwa bengkok yang menyamar. Meskipun Han Li menggunakan teknik penyamaran Jiang Hu yang paling dikenal, itu masih lebih dari cukup untuk manusia dan pembudidaya kelas rendah. Han Li tidak membuka toko ini untuk mendapatkan batu roh, tetapi untuk meredam hatinya dengan membenamkan dirinya ke dunia fana. Dia juga secara khusus memilih lokasi ini sebagai persiapan untuk studinya tentang Dao dari mantra penyempurnaan dan pembentukan alat. Han Li tidak terlalu berpengalaman dalam dua ini dan terlalu sibuk selama sebagai pembudidaya pendiri yayasan. Tapi sekarang dia telah mencapai formasi inti, tujuan selanjutnya adalah untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan di dua bidang ini agar dapat memperbaiki harta sihirnya. Karena akan memakan waktu cukup lama untuk mengolah bambu petir surga, dia ingin menggunakan waktu senggang ini untuk mempelajari catatan mantra formasi kuno yang diberikan Xin Ruyin kepadanya. Sejujurnya, Han Li selalu sangat tertarik pada penyempurnaan alat dan mantra formasi. Dia berencana untuk mempelajari kedua bidang secara bersamaan selama 20 tahun. Dia tidak memiliki harapan untuk menjadi seorang jenius di kedua bidang tersebut, tetapi selama dia bisa memperoleh sedikit keterampilan, dia akan puas. Paling tidak, dia harus bisa memperbaiki bendera dan pelat formasi paling sederhana. Namun, mempelajari bidang ini bukan hanya tentang belajar. Itu membutuhkan praktik langsung. Hal ini mengakibatkan Han Li mengumpulkan banyak alat sulap yang lebih rendah tanpa metode pembuangan. Akan sia-sia membuangnya begitu saja, tetapi tidak ada gunanya menyimpannya karena hampir tidak berguna. Selain itu, waktu menyempurnakan, dia tiba-tiba terinspirasi, dia harus sering mendapatkan segala macam bahan aneh. Namun, itu merepotkan untuk melakukan perjalanan ke pasar kota setiap hari. Seperti yang terjadi, lapisan keempat teknik pengembangan besar membutuhkan temperamen hati yang fana. Jika tidak, dia akan menderita serangan balasan dari iblis batinnya saat mengolah lapisan keempat dari teknik pengembangan besar. Setelah beberapa pertimbangan, Han Li memutuskan untuk membeli toko ini dan untuk mengatasi semua masalah. Lokasinya tidak terlalu berisik dan dia tidak akan diganggu selama belajar tentang penyempurnaan alat dan mantra formasi. Karena itu juga dekat dengan manusia, dia secara pribadi dapat melihat bagaimana mereka hidup. Selain itu, dia bisa membeli bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki alat sihir dan mantra formasi.
Demikian juga, dia bisa menjual barang-barang kecil yang dia buat. Setelah melihat beberapa pembudidaya tingkat rendah membeli beberapa alat sihir yang disempurnakan, suasana hati Han Li sangat senang. Dia masih akan melakukan perjalanan kembali ke kediaman guanya setiap beberapa hari untuk mematangkan bambu petir surgan dan untuk merawat kumbang pemakan emas dan 2 laba-laba Blue Jade. Tapi tidak lama kemudian, Han Li menyaksikan pemandangan yang menakjubkan di kebun obatnya. Ketika anak batang bambu yang tumbuh keluar batang aslinya mencapai usia 6.000 tahun, ia jatuh dari cabang utama. Beberapa daunnya juga jatuh dengan bersih dan setelah menyentuh lantai, mereka segera berubah menjadi daun emas murni. Meskipun dia tidak tahu apa kegunaan daun itu, Han Li tidak mau membuangnya dan mengumpulkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Adapun tangkai hijau zamrud, dia dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam kotak pasta giok dan menyimpannya. Setelah mengumpulkan 6 potong, akan cukup untuk memperbaiki pedang penghangat awan bambu. Karena itu, Han Li menahan kekuatan sihirnya dan memulai kehidupan duniawinya setelah dia memasukkan dirinya ke dalam manusia dunia sekuler di sudut kota pasar. Selain menjadi asyik membaca salinan buku kertas tipis dari slip batu giok, dia diam-diam mengamati berbagai emosi manusia di sekitarnya, dan mulai secara bertahap menghargai mereka dan mengingat beberapa kenangan. Kehidupan yang dipimpin oleh manusia sangat berbeda dari yang dipimpin oleh para pembudidaya. Kehidupan manusia dipenuhi dengan suka dan duka, di mana yang lama layu dan kehidupan lahir baru. Dalam beberapa tahun pengamatan, Han Li mulai mengingat perasaan yang telah lama dia lupakan, baik positif maupun negatif. Terlepas dari emosi, masih membuat pikiran Han Li bergerak, memberinya kesempatan untuk introspeksi dan sekarang memahami emosi ini dari sudut pandang seorang kultivator. Demikian juga, pemahamannya tentang mantra formasi dan keterampilannya dalam penyempurnaan alat secara bertahap meningkat dalam jangka waktu yang lama. Yang paling menonjol, toko Han Li, paviliun bambu hijau kecil, telah mengembangkan reputasi di daerah tersebut hanya dalam waktu 2 tahun. Ini karena para pembudidaya dapat membeli beberapa alat sihir yang murah namun serbaguna di toko Han Li. Beberapa pelanggan yang lebih beruntung bahkan mampu membeli beberapa jimat kelas menengah yang langka di toko. Setelah berita ini menyebar secara lokal, beberapa pembudidaya tingkat rendah segera bergegas menuju toko Han Li. Alat sihir dan jimat ini jelas dibuat secara pribadi oleh Han Li. Sejak dia memasuki formasi inti, dia akhirnya bisa memahami teknik sihir kelas menengah yang sudah lama dia inginkan. Meskipun yang terendah di antara teknik kelas menengah, Han Li masih sangat puas. Namun, jimat menengah bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan menggunakan kertas jimat biasa. Mereka hanya bisa dibuat menggunakan kulit binatang iblis langka, bukan dengan kulit sembarang. Setiap jimat perantara memiliki persyaratan unik mereka sendiri mengenai kulit binatang iblis. Untungnya, Han Li telah memikirkan hal ini sebelum dia menjual material binatang iblisnya dan telah menyimpan material jimat dalam jumlah besar. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki cara untuk memperbaiki jimat meskipun memahami teknik sihir mereka. Han Li pertama kali berlatih menggunakan kulit binatang iblis dengan kualitas rendah. Setelah merasa bahwa dia cukup mampu, dia kemudian melanjutkan untuk menyempurnakan beberapa jimat tertentu menggunakan bahan yang lebih langka. Jimat yang dia praktikkan semuanya adalah teknik sihir tipe serangan. Setiap bulan atau lebih, Han Li akan menempatkan 1 atau 2 untuk dijual di tokonya dan menjualnya kepada pembeli pertama. Untuk seorang pembudidaya formasi inti seperti Han Li, jimat ini memiliki nilai yang kecil karena kekuatan mereka memucat di hadapan harta sihir. Karena itu, dia tidak punya tujuan untuk melestarikannya. Namun, Han Li jelas-jelas meremehkan daya pikat jimat perantaranya kepada pembudidaya kondensasi Qi dan pendiri yayasan. Bahkan setelah menaikkan harga jimat ini beberapa kali,
para pembudidaya ini terus dengan mudah menghabiskan batu roh mereka tanpa ragu-ragu, memungkinkan Han Li untuk mengumpulkan uang. Tetapi sangat disayangkan bahwa jimat perantara sangat sulit dibuat. Bahkan dengan banyak kulit binatang iblis yang dimiliki Han Li, tingkat keberhasilannya sangat rendah, gagal 30 kali untuk setiap jimat yang berhasil ia ciptakan. Jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya dengan jimat kelas rendah, Han Li hanya bisa tersenyum pahit. Kalau tidak, dia akan mengumpulkan kekayaan yang jauh lebih besar dengan menjual jimat perantara. Selain itu, keterampilan Han Li dalam alat pemurnian juga meningkat, menyebabkan beberapa alat sihir kelas menengah dan tinggi muncul di tokonya. Akibatnya, reputasi paviliun bambu hijau kecil menjadi semakin terkenal. Untungnya, reputasi gemilangnya hanya pada lingkaran kecil pembudidaya tingkat rendah, jadi Han Li tidak perlu khawatir akan menimbulkan masalah. Pada awal tahun ke-9, Han Li mulai memperbaiki bendera formasi dan cakram dengan menerapkan pemahamannya tentang beberapa mantra formasi sederhana. Karena wawasan pelengkap yang diberikan oleh Qi Yun Xiao dan Xin Ruting, Han Li dapat menghindari banyak kesalahan dan berhasil menguasai beberapa keterampilan kecil namun penting. Tapi dia masih meraba-raba melalui trial and error saat dia mencoba memperbaiki satu set alat pengaturan formasi untuk pertama kalinya. Penyempurnaan itu sangat sulit, dan itu menghabiskan sebagian besar waktunya sebelum dia berhasil. Namun, Han Li tidak sabar. Sekarang dia telah mencapai formasi inti, dia punya banyak waktu untuk perlahan mengumpulkan pengalaman dan pemahaman. Tapi yang paling penting, dia telah memperoleh beberapa pemahaman dalam metode penyempurnaan, pedang penghangat awan bambu, saat dia berlatih item pemurnian, semoga memastikan kesuksesannya dalam upaya pertamanya. Lagi pula, dia tidak akan memiliki cukup bahan yang tersisa untuk percobaan kedua. Dengan Han Li fokus pada menyempurnakan alat sulap dan mempelajari mantra formasi, waktu berlalu dengan cepat, hari demi hari berganti. Dan musim gugur akan datang, paviliun bambu hijau kecil Han Li yang agak terkenal tanpa disadari telah ada selama lebih dari 20 tahun. Han Li sekarang memiliki penampilan seorang pria tua di atas usia 50. Ini jelas bukan penampilan asli Han Li, tapi tindakan yang dia ambil untuk menyembunyikan penampilan awet mudanya. Karena berlalunya waktu di dunia fana, Han Li tidak punya pilihan selain mengubah penampilannya menjadi seorang lelaki tua. Sampai sekarang, Han Li berdiri di kediaman di belakang tokonya dan melihat sekeliling dengan emosi yang aneh. Pada hari sebelumnya, dia telah menyerahkan toko itu kepada orang lain dan mengakhiri perendamannya di dunia fana. Ini karena akhirnya batang ke-6 bambu petir emas yang telah lama dinanti-nantikan menjadi matang penuh. Setelah tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun, hati Han Li tidak terganggu, tetapi dia merasakan sedikit nostalgia saat pergi. Pengalamannya di kota pasar merupakan masa damai yang langka dalam hidupnya. Pada saat itu, dia mendengar teriakan berisik dari tetangganya, dan Han Li tidak bisa menahan senyum setelah mendengarnya. Dia tidak perlu menggunakan indera spiritualnya untuk mengetahui bahwa pemilik toko sedang memberikan rekomendasi kepada pelanggannya, mencoba menjual harta karunnya yang tidak terjual selama 8 tahun terakhir. Ketika Han Li awalnya tiba, toko itu dikelola oleh seorang lelaki tua. Dia telah pensiun 4 tahun lalu dan sekarang putranya mengawasi bisnis itu. Meskipun putranya memiliki temperamen yang berapi-api, dia memperlakukan orang lain dengan tulus. Tetapi ketika dia melakukan bisnis, dia sering dengan lantang membual tentang barang-barang tokonya, memukau banyak pembudidaya asing. Han Li menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum meninggalkan paviliun bambu hijau kecil dengan jiwa bengkok. Tidak lama kemudian, keduanya benar-benar menghilang dari pasar kota. Saat memasuki tempat tinggal guanya, Han Li segera membawa banyak bahan penyempurnaan alat ke dalam kamar tersembunyinya dan meletakkan formasi sihir kecil yang telah dia pahami selama beberapa tahun terakhir.
Mantra formasi tidak memiliki tujuan lain selain untuk menyembunyikan fluktuasi ki spiritual. Karena itu, sangat cocok untuk digunakan Han Li saat dia menyempurnakan harta sihirnya. Dia tidak ingin orang lain mencapai puncaknya di tengah penyempurnaan. Han Li diam-diam bermeditasi di kamarnya yang tersembunyi selama 3 hari penuh sehingga roh dan kekuatan sihirnya berada dalam kondisi puncak sebelum memulai penyempurnaan. Pertama, dia mengeluarkan kotak pasta giok dari kantong penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di depannya. Dia kemudian membuka kotak itu, memperlihatkan 6 batang hijau zamrud dari bambu petir surga. Han Li dengan sungguh-sungguh menatap bambu dan mengambil napas dalam-dalam sebelum dengan ringan menyentuh batang bambu hijau, sepanjang 1 kaki tiba-tiba terbang keluar dari kotak dan melayang tanpa bergerak di depannya. Dengan ekspresi serius, Han Li membentuk gerakan mantra dengan tangannya, menyebabkan cahaya berkilau mengalir di sekitar wajahnya, secara bertahap membentuk lapisan cahaya biru. Saat cahaya biru tumbuh semakin padat, Han Li membuka mulutnya dan menyemburkan benang tipis api inti biru ke arah bambu petir surga di depannya. Meretih, busur petir emas samar melengkung dari bambu, dengan paksa menghentikan api inti agar tidak mendekat. Mata Han Li bersinar. Api inti biru segera tumbuh beberapa kali lebih tebal dan menyelimuti bambu dan kilatnya, memulai proses penyempurnaan yang panjang. Menggunakan api inti seseorang menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual, tapi untungnya, Han Li datang dengan persiapan. Saat dia melepaskan api intinya, dia memegang batu roh biru tua dan menyerap ki spiritualnya. Ketika batu roh mulai tidak mencukupi, dia mengeluarkan pil obat dan menelannya. Meskipun pil obat tidak segera berubah menjadi kekuatan sihir, itu mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual, memberi Han Li ketenangan pikiran mengetahui bahwa dia siap untuk perang gesekan yang akan datang. Setelah 3 hari berlalu, petir bambu surga telah menghilang karena kurangnya kekuatan spiritual dari tubuh utamanya. Tanpa ada yang tersisa untuk menghalangi api inti biru, Han Li memulai proses peleburan bambu petir surga. Setelah beberapa hari lagi, bambu mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bagian dari ekor mulai memancarkan cahaya redup, melepaskan tetesan-tetesan kecil cairan berwarna-warni yang padat dan beragam. 10 hari kemudian, bambu petir surga akhirnya larut dari semua kotorannya, meninggalkan bola seukuran kepalan tangan dari cairan hijau tua pekat. Setelah melihat sedikit cairan ini, Han Li hanya bisa menghela nafas panjang. Dia harus melakukan sedikit usaha hanya untuk memperbaiki bambu petir surga. Han Li kemudian menarik api intinya dan menyimpan batu roh di tangannya. Setelah itu, dia mengulurkan 10 jarinya dan menembakkan 10 benang tipis ki spiritual dari jari-jarinya, menembus ke dalam cairan hijau. Segera setelah itu, Han Li mulai menggeser jari-jarinya, menyebabkan benang roh berputar dan mengubah bentuk bola cairan. Di bawah manipulasi benang roh, bola kecil cairan hijau terpisah dari tubuh utama yang melayang di dekatnya. Bola kedua dipisahkan, lalu bola ketiga, dan seterusnya. Setelah Han Li menyelesaikan pembagian cairan terakhir, ada 12 bola cairan hijau berukuran sama yang disusun menjadi lingkaran. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.